Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan bahas dua perusahaan di portfolio saya yang juga perusahaan favorit saya ya, yaitu Indofood CBP atau ICBP dan Indofood atau INDF yang merupakan induk perusahaannya ICBP. Oke, saya lumayan terikat secara mental ke kedua perusahaan ini. Pertama, karena produknya salah satu makanan favorit saya dan keluarga saya, yaitu Indomie. Ya, kedua, komposisi portfolio saya lumayan banyak di kedua perusahaan ini. Jadi, saya punya harapan yang lumayan tinggi untuk kelangsungan hidup dari kedua perusahaan ini. Oke, secara singkat, kesimpulan saya untuk kedua perusahaan ini adalah, satu, berita bagusnya, kedua perusahaan ini tidak mencatat kerugian sejauh ini. Oke, yang kedua, walaupun begitu, situasi hutang jangka panjang dan jangka pendek kedua perusahaan ini meningkat. Dan hal ini bikin saya lumayan was-was. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti itu? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya. Dan channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ya. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sebelum kita bahas update dari perusahaan ini, saya mau bagi dulu. Kenapa saya rajin bahas perusahaan ini, kedua perusahaan ini ya. Nah, di layar ya kita bisa lihat posisi saya di kedua perusahaan ini per tanggal 22 April 2022 pada saat video ini disiapkan. Untuk ICBP, saya beli rata-rata di Rp9.065. Ya, jauh sekali dari harga sekarang ya. Sedangkan untuk INDF, seperti kita lihat di layar, saya beli rata-rata di Rp6.312. Walaupun masih merah, tapi tidak terlalu jauh, tidak sejauh dari ICBP. Jadi yang saya tetap mau cari tahu dari rajinnya saya membahas kedua perusahaan ini adalah saya lanjut beli, hold dulu, atau bahkan jual. Apa yang mau saya lakukan terhadap saham kedua perusahaan ini. Sekedar info, total portfolio saya ada di kisaran 12 jutaan rupiah. Jadi angka 4,5 juta dan 1,2 juta ini yang saya sudah habiskan untuk membeli saham ICBP dan INDF itu cukup besar menurut standar saya. Oke, sekarang udah tahu kan ya kenapa saya rajin membahas kedua perusahaan ini. Untuk yang mau tahu pembahasan saya sebelumnya tentang perusahaan ini bisa cek link di deskripsi ya. Untuk video-video saya sebelumnya yang bahas mengenai ICBP dan INDF. Sekarang kita lanjut ke update perusahaan ini menurut data-data terbaru per April 2022. Kita mulai dari EPS-nya. Oke, di sini sekarang IPS-nya nggak sendiri ya, IPS-nya agak rame di sini. Ya, kenapa? Ya, jadi menurut saya sekarang gimana saya melihat situasi kesehatan di JBP, saya plot IPS-nya bersamaan dengan 4 lapis informasi lainnya. Oke, yang pertama IPS ya, atau laba per saham. ICBP yang di atas dan INDF yang di bawah. Seperti biasa, saya juga tambahkan garis hijau putus-putus yang menandakan level 0. Jadi kalau EPS-nya berada di bawah level 0 ini, artinya perusahaan sedang merugi di periode tersebut. Nah, dari yang bisa kita lihat di layar, berita bagusnya ya, kedua perusahaan ini tidak pernah mencatat kerugian setidaknya dari data yang saya kompilasi sejak tahun 2008. Perusahaan juga masih mencatat keuntungan selama masa pandemi di tahun 2020 dan 2021. Keuntungannya bahkan meningkat. Dari press release-nya, ICBP mencatat penurunan laba di tahun 2021, ya, terutama disumbangkan dari kerugian nilai tukar rupiah. Oke, IPS-nya tidak sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ya. Lapis kedua di sini adalah jumlah hutang jangka panjang. Oke, untuk itu mari kita lihat ICBP dulu.
Ya, saya tertarik untuk mengikuti hutang perusahaan ini sejak ICBP membeli Pine Hill Company Limited pertengahan tahun 2020. Di mana saat itu hutang jangka panjang ya ICBP melonjak sampai ke 53 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit ya. Oke, hampir setengah hutang tersebut terdiri dari hutang bank, yaitu sekitar 31 triliun rupiah. Hutang tersebut didapat dari pinjaman dari sekitar 20 bank. Tanpa pembelian Pine Hill, hutang jangka panjang ICBP biasanya berkisar 10 triliun rupiah. Kemudian untuk periode 2021, ya, hutang jangka panjang ICBP masih meningkat lagi loh ternyata. Ekspektasi saya padahal hutang jangka panjangnya bakal berkurang karena selama 2021 sudah mulai dicicil. Itu menurut ekspektasi saya. Melihat lebih detail laporan keuangan kuartal keempat tahun 2021, saya lihat sekitar 90% dari pinjaman banknya sudah dibayar. Hutang bank pada akhir periode sekarang sekitar 1,8 triliun dari 31 triliun sebelumnya. Itu banyak sekali berkurang. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa jumlah hutang jangka panjang ICBP masih meningkat? Ternyata usut punya usut, ICBP membayar hutang bank dengan mengambil hutang yang lebih besar di tempat lain. Kasarnya begitu ya. Jadi seperti gali lubang, tutup lubang. Kasarnya seperti itu. Hutang baru ICBP ini dalam bentuk obligasi senilai 38 triliun dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, US dollar. Obligasinya punya jangka waktu 10 tahun. Jadi ini artinya hutang ICBP masih bakal tetap tinggi ya selama 10 tahun ke depan. Ya, memang dibandingkan dengan hutang bank, hutang dalam bentuk obligasi sepertinya lebih ringan. Selama 2020 dan 2021, rata-rata bunga hutang ICBP di bank yang untuk bank ya, berada antara 5 sampai dengan 9%. Sedangkan bunga dari obligasi ada di sekitar 4%-an. Dengan ini saya perkirakan ICBP perlu membayar bunga sekitar 1,5 triliun rupiah per tahun. Ada yang perlu dicatat di sini ya, walaupun lebih ringan, obligasinya itu dalam mata uang US dollar atau dolar Amerika Serikat. Jadi ada kemungkinan bahwa ICBP akan diberatkan dengan penguatan dolar Amerika Serikat dan sebaliknya diuntungkan dengan pelemahannya. Obligasi ICBP diterbitkan dengan rating triple B dari Fitch dan rating Baa3 dari Moody yang sepertinya artinya resiko gagal bayarnya tidak terlalu tinggi. Nah, demikian ICBP. Sekarang kita lanjut dengan induk perusahaannya, yaitu INDF. Tentu saja, hutang ICBP yang salah satu anak usahanya, ya, anak usaha dari INDF, akan terhitung juga di INDF. Peningkatan hutang jangka panjang ICBP tahun 2020 dan 2021 juga merambat ke INDF. Ya. Oke, itu pembahasan yang lumayan panjang ya tentang hutang jangka panjang ICBP dan INDF. Sekarang mari kita lanjut ke lapisan informasi berikutnya, yaitu hutang jangka pendek. Ya, di sini kita lihat hutang jangka pendek kedua perusahaan saya plot sebagai blok warna merah atau pink ya, lebih dekat ke pink mungkin ya, merah muda, merah jambu. Di sini kita lihat hutang jangka pendek ICBP dan INDF juga meningkat untuk tahun buku 2021. Saya tertarik melihat situasi hutang jangka pendek perusahaan ini untuk dapat menilai resiko likuiditas perusahaan. Akan tetapi untuk dapat menilai situasi likuiditas ICBP dan INDF, saya perlu satu informasi lagi, yaitu kondisi kas mereka. Untuk itu, di sini saya tambahkan satu lapis informasi baru lagi, yaitu jumlah uang tunai yang dimiliki ICBP dan INDF sebagai blok-blok berwarna hijau. Saya merasa lumayan aman kalau situasi kas suatu perusahaan lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya. Oke, untuk ICBP kita lihat untuk tahun keuangan 2020 dan 2021 situasi kasnya lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya. Jadi untuk saat ini saya rasa ICBP
tidak sebegitu punya resiko kemacetan likuiditas ya. Akan tetapi INDF punya risiko kemacetan likuiditas lebih tinggi karena jumlah kasnya lebih rendah dari hutang jangka pendeknya. Tapi sekedar catatan kalau kita melihat ya rekornya di sini sejak tahun 2017, kondisi ini bukan suatu hal yang baru karena di tahun-tahun sebelumnya hutang jangka pendeknya itu memang biasanya lebih tinggi daripada pada kasnya. Bahkan di tahun 2018 kita bisa lihat posisinya bahkan lebih parah daripada tahun 2021. Ya, sekarang kita lihat di layar, kita kunjungi sebentar ya kondisi dividen yield dari kedua perusahaan. Jadi saya tahu bahwa harga saham kedua perusahaan ini turun lumayan drastis seperti yang saya sempat bahas di awal video ini tentang kondisi portfolio saya di kedua perusahaan ini. Harga sahamnya turun drastis, tapi sekarang kita lihat ya gimana dengan dividen yield-nya. Apakah membaik? Karena biasanya kalau harga sahamnya turun, dividennya kan tetap jadi dividen yield-nya meningkat. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, ya dividen yield adalah kita bisa pakai untuk patokan perbandingan ya, lebih menguntungkan mana taruh di saham kedua perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito atau perusahaan lainnya. Jadi kalau kita taruh sejumlah uang, berapa persen keuntungan atau yield atau bunga atau interest atau dalam hal saham itu dividen ya, berapa persen dividen yang kita dapat dari menaruh investasi tersebut. Oke, di layar saya plot tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata, ya ini rata-rata dalam setahunnya dan harga saham setahun itu naik turun ya. Jadi tiap nokta itu ada ini dua garis vertikal itu yang dibatasi oleh dua panah ini. Kalau misalnya kita belinya pas harga rendah, yieldnya bisa lebih tinggi dan sebaliknya. Jadi itu ada error barnya tergantung kita belinya berapa di tahun tersebut. Oke, untuk saat ini dividen yield untuk ICBP ada di kisaran 2,5%. Sedangkan untuk INDF ada di kisaran 4,4%. Lumayan untuk INDF karena angkanya lebih tinggi daripada deposito yang ada di kisaran 3%. Sedangkan untuk ICBP masih cukup rendah ya, karena ada di kisaran 2,5%. Sedangkan dari sisi per lotnya, harga ICBP juga cukup mahal ya. Tadinya saya beli di 900 ribuan, sekarang jadi 700 ribuan. Itu satu lotnya masih cukup mahal. Oke, sekarang mari kita lanjut ke harga wajar kedua perusahaan ini menurut saya berdasarkan data-data yang terupdate. Seperti biasa, untuk menentukan harga wajar, kembali saya tumpuk beberapa lapis informasi di sini. Pertama, harga sahamnya. Seperti biasa ya. Kedua, harga di PE ratio 10 atau Price to Earning Ratio yang angka 10 ya. Artinya adalah harganya ada di 10 kali lipat dari laba per sahamnya. Oke. Berikutnya adalah harga di PE ratio 15 yang saya gambar di sini dengan garis tipis-tipis berwarna orange atau kuning, lebih dekat ke kuning ya, kuning ke hijau-hijauan. Dan berikutnya adalah harga di PE ratio 20 atau Price to Earning ratio 20 yang digambarkan di sini dengan garis putus-putus berwarna merah. Oke, sekarang kita lihat layar ya. Di sini kita bisa lihat kedua perusahaan itu sedang murah mungkin ya kalau dari segi nilai harga historisnya. Kalau untuk ICBP sejak tahun 2013-an ya. Dan untuk INDF sejak tahun 2014-an ya. Jadi harga perusahaannya bisa dianggap sedang murah menurut standar harga historisnya. Untuk ICBP harga saham kali ini hampir mendekati PE ratio 10-nya di awal 2020. Untuk INDF saya rasa ini adalah kondisi termurahnya ya sejak tahun 2011 di mana harga sahamnya tumben-tumbennya berada di bawah PE ratio 10-nya lagi. Nah, sekarang mari kita bahas secara komprehensif ya dalam sisi harga wajarnya.
Untuk kali ini menurut saya harga sahamnya cukup menggoda karena belum pernah sejauh ini dalam jangka yang dekat ini harga sahamnya semurah ini ya. Tapi saya was-was dengan situasi hutangnya yang sepertinya naik terus. Apalagi sekarang hutangnya dalam bentuk obligasi yang diterbitkannya dalam US dollar. Jadi akan rentan terkena pengaruh situasi global, terutama pergerakan nilai mata uang US dollar. Maksud saya penguatan dan pelemahan rupiah sejauh ini cukup drastis ya, liar ya, dan perusahaan terdampak lumayan keras dengan perubahan mata uang yang sebagai contohnya penurunan laba ICBP karena disebabkan pelemahan rupiah. Jadi kita bisa bayangkan kalau terjadi pelemahan rupiah dan penguatan US dollar, ICBP mungkin terkena pengaruh double. Satu, penurunan laba. Yang kedua, makin tinggi kewajiban yang harus dibayar oleh ICBP bagi akibat dari penerbitan obligasinya. Oke, dengan pertimbangan tersebut, jadi kondisi kita sebagai pemegang saham ICBP untuk investasi di ICBP itu makin berbahaya. Oke, dengan pertimbangan tersebut, harga wajar saya untuk ICBP saya downgrade ke PE ratio 10 dari PE ratio 15 sebelumnya. Oke, jadi harga wajarnya saya taruh di Rp5.478 per lembar saham, yang artinya sekitar 547 ribuan per lotnya. Ya, harga wajar kali ini masih jauh dari harga sekarang ya, masih jauh lebih rendah daripada harga sekarang. Apalagi harga beli saya yang rata-rata di Rp9.065 per lembar. Oke, ya waktunya saya menangis Bombay sekarang ya. Harganya turun drastis dan kemungkinan masih akan terus turun ya. Oke, per tanggal 22 April 2022 pada saat video ini disiapkan, harga dari ICBP ada di angka Rp7.300 per lembar saham. Saya siap-siap mental kalaupun dia sampai turun sampai dengan Rp5.000-an, saya sudah tidak kaget lagi. Oke, untuk INDF per tanggal 22 April 2022 saat video ini disiapkan, harganya ada di Rp6.300, yaitu angka di kisaran PE ratio 7-nya. Oke, jadi ini oke harganya di bawah PE ratio 10 ya. Sedangkan harga di PE ratio 10-nya ada di 8.704. Jadi bisa dibilang harganya sedang murah menurut pergerakan harga historisnya dan dari standar saya, yaitu PE ratio 10. Dengan catatan, risiko kesulitan kasnya lebih tinggi daripada ICBP, menimbang lebih tingginya hutang jangka pendek daripada posisi kasnya. Tapi lagi-lagi catatan, secara historis ini bukan hal yang baru untuk INDF ya. Dari beberapa tahun sebelumnya memang kondisi kasnya itu biasa lebih rendah daripada hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, sekarang ringkasan atau kesimpulan ya, ringkasan pendek dari hasil analisa saya kali ini, update data-data dari CBP dan INDF. Untuk kedua perusahaan ini, kesimpulannya satu, berita bagus ya, kedua perusahaan tidak mencatat kerugian. Itu hal yang bagus ya. Walaupun begitu, situasi hutang jangka panjang dan jangka pendek kedua perusahaan ini meningkat. Jadi ini perlu dicatat, dan untuk saya sendiri, saya rasa lumayan was-was. Oke, untuk saya sendiri ya, apa yang saya mau lakukan dengan saham kedua perusahaan ini? Rencana saya masih mirip dengan analisa saya tahun lalu, yang itu sekitar di bulan September kalau tidak salah ya. Kalau ICBP saya putuskan untuk pegang saja dulu. Ya, ini sekarang mau jauh sekali merah ya, dari saya beli di 9.000-an rupiah, 9.065 rupiah per lembar saham, sekarang sudah di 7.000-an dan ada kemungkinan sampai dengan turun sampai dengan 5.000-an ya. Oke, tapi sekarang untuk saya sendiri kondisinya masih floating loss ya, karena saya tidak jual, jadi belum loss beneran. Kalau dijual dia akan jadi loss beneran. Di sisi lain ya, dari segi EPS-nya tidak pernah negatif ya, cenderung naik terus walaupun ada penurunan di tahun 2021. Untuk jangka panjang mungkin masih oke. Saya belum putus harapan dengan ICBP walaupun harga sahamnya turun jauh sekali. Brandnya setahu saya juga masih lumayan kuat ya. Jadi masih ada potensi untuk bertumbuh
dan membaik ke depannya dari segi harga saham. Yang perlu kita lihat adalah kemampuannya untuk membayar hutang, karena hutangnya cukup besar dan kondisi obligasi yang diterbitkan dalam US dollar itu juga bikin saya deg-degan. Secara historikal, valuasi market sedang murah untuk dua perusahaan. Ya, tapi dari tren yang terkini, harganya masih bisa turun, bahkan bukan cuma turun, tapi turun jauh sekali. Oke, untuk saya mungkin dengan kondisi portfolio saya yang seperti sekarang, kondisi keuangan, dan hasil dari saya mengkaji kondisi terbaru ICBP, bukan saatnya untuk saya beli lagi. Jadi saya pegang dulu ya untuk ICBP. Kalau INDF ya juga masih sama, saya pegang saja dulu. Oke, pelajaran berharga buat saya adalah saya harus tetap review saham-saham di portfolio saya secara berkala, jangan beli saham dengan impuls. Saya harus mengerti potensi dan resikonya. Kalaupun saya stay atau tetap di ICBP, saya sadar saya berada di sana dengan kesadaran penuh dan tahu resikonya. Oke, walaupun hasilnya tidak terlalu menggembirakan untuk saya, tapi saya belajar banyak dari memiliki saham ICBP ini. Kita lihat ya bagaimana performance-nya ya berapa tahun ke depan ini. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Ini kira-kira sudah di tahun beranjak ke tahun kedua saya mulai belajar investasi. Oke, jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Juga bisa melihat perjalanan saya dan gimana saya bertumbuh dalam belajar investasi. Channel saya ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Channelnya sama, Mami Beluga Investing. Oke, segitu dulu. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!